Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan saat ini saya akan membacakan beberapa keistimewaan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahmadullah wa nashkuruh, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satu keistimewaan Nabi kita Muhammad dibandingkan dengan para nabi dan para rasul sebelumnya. Innallaha yaktubu likulli nabiyyin minal anbiya'i minal ajr biqadri a'mali ummatih wa ahwaliha wa aqwaliha wa ummatu sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatru ahli jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat pada setiap nabi daripada nabi-nabi, mencatat pahala dengan kadar perbuatan umatnya dan juga keadaan ahwal ruhaninya wa aqwaliha, dan juga ucapan-ucapan yang baik daripada umatnya. Jadi semua amal perbuatan umatnya, wa aqwaliha, dan ucapan umatnya, dan juga keadaan umatnya, itu pahalanya akan dicatat untuk para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar kepada kita di dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita bahwa kita adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul umam? Tentunya bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita dijadikan umat terbaik karena kita menjadi umatnya Nabi yang terbaik, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wa inna ma kanu khairal umam lima ittasafu bihi minal ma'arif wal ahwal wal aqwal. Juga karena kita ini, karena umatnya Nabi Muhammad itu, menjadi umat terbaik karena apa yang mereka miliki berupa ma'rifat dan juga keadaan ruhani ahwalnya, dan juga ucapan-ucapan yang baiknya. Maka tidak ada satu ma'rifat, keadaan, ibadah, perkataan, atau apapun yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditunjukkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam memperoleh pahala dari setiap orang yang mengamalkannya hingga hari kiamat, berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala huda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu ajr, maka baginya pahala ajakannya, wa ajru man amila bihi, dan juga pahala wa ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah, dan pahala orang yang mengamalkannya sampai yaumul qiyamah. Terus jadi pahala itu akan mengalir kepada siapa? Mengalir semua pahala umatnya Rasulullah, semua akan mengalir kepada
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yablughu ahadun minal anbiya ila hadhihi martabah. Tidak ada satupun seseorang daripada para nabi yang mencapai kedudukannya seperti kedudukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam satu hadis juga dikatakan al-khalqu iyalullah wa ahabbuhum ilaih anfa'uhum li iyalih. Al-khalqu makhluk iyalullah itu tanggungannya Allah atau keluarganya Allah. Disebut iyal karena iyal itu keluarga. Keluarga itu berarti sudah berada dalam tanggungannya Allah. Terus kata Rasulullah wa ahabbuhum ilaihi anfa'hum li iyalih. Dan orang yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka yaitu anfa'hum li iyalih. Orang yang paling bermanfaat terhadap keluarganya atau orang-orang yang berada di dalam tanggungannya. Fa idza kana qad nafa'a syatra ahli jannah wa ghairuhum min al-anbiya innama nafa'a juz'an min asy-syatr kanat manzilatuhu fil qurb ala qadri manzilatihi fin nafa'. Fama min 'arifin min ummati illa wa lahu mithlu ajri ma'rifatihi mudhafan ila ma'arifihi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min dhi halin min ummati illa wa lahu mithlu ajrihi ala halihi madmunan ila ahwalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi manfaat kepada setengah penghuni surga, sementara nabi-nabi lain hanya memberi manfaat kepada sebagian kecil dari itu, maka kedekatan beliau kepada Allah sebanding dengan besarnya manfaat tersebut. Makanya tidak ada seorang arif, ahli ma'rifat dari para aulia dari umatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh pahala ma'rifatnya, ditambahkan lagi kepada beliau ma'rifat beliau itu sendiri. Dan tidak ada seorang ahli hal yaitu pemilik keadaan rohani dari umatnya kecuali beliau mendapatkan pahala keadaannya ditambahkan kepada beliau keadaan beliau itu sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang penyampai ucapan atau yang menyampaikan ucapan yang baik yang mana ucapan tersebut yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali beliau mendapatkan pahala ucapannya, ditambah lagi kepada beliau pahala penyampaian risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu amal pun yang mendekatkan kepada Allah seperti sholat, zakat, memerdekakan budak, jihad, kebajikan, kebaikan, sosial, zikir, sabar, memaafkan dan lapang dada, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh pahala seperti pahala pelakunya, ditambah lagi kepada pahala amal beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu derajat tinggi dan kedudukan mulia yang dicapai oleh seorang dari umatnya melalui bimbingan dan petunjuk beliau, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh pahala derajat tersebut ditambahkan kepada derajat beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahala itu terus berlipat. Terus karena siapapun dari umat beliau yang mengajak kepada petunjuk atau mencontohkan suatu yang baik, maka ia mendapatkan pahala sesuai jumlah orang yang mengamalkannya. Man sanna fil islami sunnatan kana lahu ajr atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ajru man amila bih ila yaumil qiyamah. Dan semua pahala itu kembali berlipat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah yang menunjukkan dan diutus dengan petunjuk itu. Karena itulah Nabi Musa alaihissalam beliau menangis pada malam Isra. Tangisan beliau bukan karena dengki, bukan karena hasud, sebagaimana disangka oleh sebagian orang bodoh yang mengatakan bahwa Nabi Allah Isa iri, dengki. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Bukan.
bukan karena dengki, bukan karena hasud, tetapi karena rasa kagum dan rasa haru beliau, Nabi Allah Musa, melihat bahwa dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga lebih banyak daripada umat Musa, karena 2/3 dari penduduk surga itu dipenuhi oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setengah surga itu dipenuhi dengan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk, kita minta sama Allah, kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan surga biwasilah wa syafaati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tangisan itu adalah penyesalan atas kedudukan beliau yang tidak beliau capai, tapi Rasulullah dan umatnya mencapai kedudukan itu. Jadi itulah beberapa keistimewaan Rasulullah dan juga kemuliaan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya akram rusli kunna akramal umami. Kita mendapatkan kemuliaan dari Allah biwasilah, lewat perantara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga termasuk khususiyah yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa, kepada Nabi kita yang Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allah memberikan mukjizat bahirat faqat mu'jizatin nabiyyin alladzina khalau qablah. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengungguli mukjizat para nabi yang sebelumnya. Contohnya anna Isa alaihi salam abrahal akmah ma'a baqa'i aini fi maqarriha. Nabi Allah Isa, beliau pernah menyembuhkan orang yang buta, sejak lahir. Tapi ketika beliau menyembuhkan mata orang yang buta tersebut, sementara mata itu tetap berada di tempatnya. Artinya mata itu tidak keluar dari tempatnya, masih berada di tempatnya. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan mata yang telah terlepas dari tempatnya, kemudian dikembalikan lagi melalui tangan sucinya beliau, dikembalikan lagi ke tempatnya, dan kemudian mata itu bisa melihat lagi dengan jelas, bahkan penglihatannya lebih jelas dari sebelumnya. Makanya sehingga mukjizat ini memiliki dua sisi. Yang pertama, mata tersebut kembali menyatu setelah terlepas. Yang kedua, penglihatan kembali kepadanya setelah hilang. Juga termasuk mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mati hatinya kemudian dihidupkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kekufuran menuju iman, jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan orang-orang yang dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam dengan kehidupan jasad. Dan sungguh sangat jauh perbedaan antara kehidupan iman dan kehidupan jasmani. Jadi wa min dzalika annal amwat alladzina ahyahum sallallahu alaihi wasallam minal kufur bil iman aktsaru adadan mimman ahyahum Isa alaihi salam bi hayatil abdan. Wa syattan baina hayatil iman wa hayatil abdan. Sangat jauh perbedaannya antara kehidupan iman dan kehidupan badan. Kalau kehidupan iman, berapa juta orang yang tadinya tersesat dengan kekafiran, tersesat dengan kegelapan, tapi alhamdulillah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah hidupkan hati mereka sehingga mereka merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, sehingga
banyaknya orang yang merasakan nikmat Islam dan iman lebih banyak daripada kehidupan yang jasmani yang pernah dilakukan atau dihidupkan lewat Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan sungguh sangat jauh perbedaan antara kehidupan iman dan kehidupan jasmani. Maka dari itu sangat luar biasa keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keistimewaan kemuliaan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau berkata, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Walaupun banyaknya orang yang ingin memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pujian-pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi Muhammad di atas pujian yang didapat daripada manusia, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ta'ala wa innaka la ala khuluqin azim. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita makin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga supaya selalu bersyukur kita dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.